Selamat datang di materi kedua, yaitu konsep dasar dari model pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan mengetahui atau mendalami tentang pendekatan pembelajaran. Tentu Anda semua pernah mendengarkan istilah pendekatan pembelajaran ini. Apakah itu? Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dengan kata lain, pendekatan pembelajaran ini sifatnya masih sangat umum dan luas. Nah, dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, yaitu student-centered approach, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru, atau teacher-centered approach. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya nanti akan diturunkan ke dalam strategi pembelajaran, sehingga strategi pembelajaran ini nanti lebih khusus daripada pendekatan pembelajaran. Mari kita lihat. Strategi pembelajaran. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sehubungan dengan belajar mengajar, maka strategi dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, mengutip pemikiran dari J.R. David dan Vina Sanjaya menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan, sehingga tadi pada pendekatan itu masih terlalu umum, kemudian diturunkan ke strategi pembelajaran yang lebih khusus lagi. Di sini strategi pembelajaran mengandung makna perencanaan, artinya bahwa suatu strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Ya, sekali lagi, strategi pembelajaran masih bersifat konseptual. Contoh dari strategi pembelajaran adalah exposition atau juga exposition dan discovery learning, atau ada group learning, individual learning. Ya, sekali lagi ada exposition learning, ada discovery learning atau penemuan, pembelajaran dengan penemuan, atau ada group learning dan individual learning. Dalam hal ini pembelajaran dengan grup atau pembelajaran dengan individu. Nah, strategi pembelajaran sifatnya kan masih konseptual, dan untuk mengimplementasikannya sehingga perlu digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Sehingga tadi apabila kita lihat dari depan tadi ada pendekatan pembelajaran, kemudian ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini masih bersifat konseptual sehingga perlu diimplementasikan ke dalam metode pembelajaran tertentu. Nah, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini sudah mulai lebih khusus lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan implementasi dari strategi pembelajaran. Contohnya apa nih? Beberapa metode pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium
laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan masih banyak lagi metode pembelajaran yang belum disebutkan di sini. Bisa jadi tanya jawab, kemudian metode pembelajaran yang lainnya. Selanjutnya, metode pembelajaran dijabarkan lagi ke dalam teknik dan taktik. Apa itu teknik dan taktik pembelajaran? Teknik pembelajaran sepertinya istilahnya hampir sama dengan metode pembelajaran, tetapi ternyata dua hal ini sesuatu yang lebih khusus lagi dari metode pembelajaran. Teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Jadi metode yang terdiri dari ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian demonstrasi, simulasi dapat lebih dispesifikan lagi. Misalnya begini, misalnya penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah yang siswanya banyak membutuhkan teknik tersendiri. Jadi metodenya ceramah. Nah, itu ada tekniknya sendiri. Tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Jadi sama-sama ceramah, tapi ada metode yang harus diperhatikan antara siswa dengan jumlah yang banyak dengan siswa dengan jumlah yang lebih sedikit. Siswa yang jumlahnya lebih banyak, mungkin kita harus menggunakan suara yang lebih lantang dan keras. Kita harus lebih banyak berkeliling kelas sehingga semua siswa dapat berinteraksi dengan kita sebagai guru. Demikian juga apabila jumlah siswanya lebih sedikit, tentu suara kita tidak sekeras apabila siswa kita relatif banyak. Contoh yang lain tentang teknik pembelajaran misalnya diskusi. Tadi sama-sama ceramah, sekarang sama-sama diskusi. Sama-sama diskusi tapi ada tekniknya sendiri. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan siswanya yang tergolong pasif. Nah, sama-sama metodenya diskusi, tapi kita punya teknik yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi siswa dan kondisi kelas. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Oke, sudah tahu tentang teknik pembelajaran? Sekarang kita lanjutkan pada taktik pembelajaran. Nah, taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Bagaimana maksudnya ya? Misalkan, terdapat dua orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah. Misalnya, saya guru A dan nanti ada guru B. Kita sama-sama menggunakan metode ceramah, tapi bisa jadi akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakan. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor. Sama-sama ceramah, tapi guru B menggunakan banyak humor karena memang guru B memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi mungkin kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Jadi taktik itu lebih pada ke gaya seseorang atau style dari seseorang. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Dari depan kita ingat kembali, tadi ada pendekatan pembelajaran, kemudian diturunkan menjadi strategi pembelajaran, setelahnya menjadi metode pembelajaran, setelahnya lagi menjadi dari metode pembelajaran ada teknik dan taktik. Kemudian semuanya ini apabila digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh akan terbentuk apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Nah, ini model pembelajaran.
Nah, dalam model pembelajaran ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran selalu ada landasan teorinya. Yang ketiga, model pembelajaran itu di dalamnya terdapat langkah-langkah pembelajaran atau sintaks. Yang keempat, manajemen kelas. Nah, contoh model pembelajaran itu seperti apa? Contoh model pembelajaran itu misalnya model pembelajaran jigsaw, model pembelajaran number head together, model pembelajaran snowball throwing, model pembelajaran STAD, dan masih banyak lagi contoh model-model pembelajaran yang lain. Nah, sehingga dalam satu model pembelajaran itu di dalamnya misalnya snowball throwing. Nah, di dalamnya ada langkah-langkah. Misalnya yang pertama ceramah dahulu, kemudian nanti setelahnya ada diskusi, kemudian nanti ada tindakan yang lain, dan seterusnya sampai selesai. Oleh karena itu ada satu pertanyaan yang mungkin nanti ketika pertemuan atau kita ketemu atau dalam diskusi akan saya tanyakan, mana yang benar? Yang pertama, ada beberapa metode pembelajaran dalam satu model pembelajaran. Atau yang kedua, ada beberapa model pembelajaran dalam satu metode pembelajaran. Coba direnungkan, nanti suatu ketika akan saya tanyakan. Berikutnya, rangkuman dari apa yang saya sampaikan tadi adalah sebagai berikut. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran bisa student or teacher center, bisa student atau teacher center. Kemudian yang berikutnya, pendekatan pembelajaran diturunkan menjadi strategi pembelajaran. Itu contohnya exposition learning, discovery learning, atau group learning dan individual learning. Kemudian berikutnya lagi ada metode pembelajaran, di dalamnya ada simulasi, diskusi, ceramah, dan sebagainya. Metode pembelajaran itu dapat diturunkan lagi menjadi teknik dan taktik pembelajaran. Dalam hari ini lebih spesifik, individual, dan unik. Kemudian semuanya ini tadi dibungkus dalam satu bingkai yang dinamakan dengan model pembelajaran. Oke, baik, demikian paparan saya untuk materi yang kedua. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di materi yang ketiga. Terima kasih.